untuk kerja untuk piutang dulu, nanti minggu depan baru bikin kertas kerja untuk penjualan. Jadi yang penjualan baru offline. Dan kemungkinan nanti yang penjualan saya bikin ada gamesnya gitu biar lebih seru ya. Jadi nggak monoton ya. Cuma kalau online gini kan susah ya mau dibikinnya seperti apa. Ada bingung gitu untuk prosesnya. Tetapi nanti untuk mengerjakannya itu teman-teman akan masuk dalam kelompok-kelompok. Jadi teman-teman bikin kayak Word gitu, terus secara online, terus Word itu bisa diedit, Word atau Excel itu bisa diedit secara bersama-sama. Dan teman-teman tidak perlu pakai email UBM ya. Takutnya teman-teman misalnya DC atau ada yang pakai handphone, ada yang pakai apa, takutnya logout kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan email pribadi. Jadi tidak perlu harus email UBM. Yang terpenting email pribadinya ada namanya ya. Maksudnya ada nama teman-teman. Jadi saya tahu, oh ini teman-teman gitu loh. Karena kemarin itu kelas yang lain ya, mata kuliah yang lain, mereka gabung ada beberapa anak tuh pakai emailnya namanya aneh gitu. Ya kan ada nama orang Korea, ya kan artis Korea, ada yang nama binatang, ada yang nama ini. Itu kan jadi lucu ya teman-teman ya. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin saya minta teman-teman untuk bertepuk tangan dulu ya teman-teman ya, buat diri teman-teman, untuk menyemangati diri teman-teman sendiri, karena ya dalam minggu-minggu ini ya banyak hal yang kita alami ya teman-teman ya, termasuk juga ya teman-teman pada hari ini kan sebenarnya bisa dikatakan hari kejepit ya, karena sebelumnya kita memperingati hari Maulid ya. Nah, kemudian hari ini Sabtu ini di tengah-tengah nih, dan kemungkinan mungkin beberapa masih ada yang di luar kota dan sebagainya. Nah, sebenarnya dengan adanya online ini saya lebih senang gini. Kenapa? Karena semuanya jadi bisa mengikuti tanpa harus ada yang hilang, ya kan? Kayak kita hari ini nih lengkap semua gitu. Kalau misalnya offline, pasti yang hadirnya akan sedikit tuh, ya kan? Karena memang hari kejepit ya, dan rata-rata mungkin ada yang sedang pergi dengan keluarganya dan sebagainya, gitu. Dan itu juga tepuk tangan itu buat menyemangati ya, karena teman-teman sudah sampai sejauh ini gitu. Ya, kita perlu berterima kasih kepada diri kita karena kita sudah kuat nih sampai hari ini. Baik itu pekerjaan, ya kan, sekolah, kuliah, berteman dan sebagainya. Apalagi kalau yang tipenya introvert gitu ya. Kebanyakan anak akuntansi itu introvert gitu. Jadi teman-teman perlu untuk menyemangati diri. Nah, di depan teman-teman, ini boleh di screenshot ya teman-teman ya, boleh di foto, karena file ini tidak saya kasih ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya kasih unjuk saja, karena ini kunci jawaban untuk bukunya Pak Sukrisno ya, tapi ini edisi ketiga, memang sengaja, karena edisi keempatnya nggak dapat kuncinya, cuma dapetnya yang edisi ketiga. Bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh dari prosedur penelitian analitis neraca. Nah, prosedur ini kan sebenarnya dikerjakannya di 2 minggu yang lalu ya, pas awal-awal. Nah, kenapa saya harus spill kembali? Karena prosedur penelitian analitis neraca maupun laba rugi, ya yang terutama tentu neraca, itu adalah soal ujian. Ya. Jadi teman-teman salah satu soal ujiannya adalah bikin prosedur ini. Tidak dikasih tabel ya, jadi tabelnya bikin sendiri, ya kan. WPREF-nya tidak ada, karena WPREF itu kan working paper referensinya. Ya, jadi kalau nggak ada dikosongin kalau pas ujian. Jangan teman-teman nanti nanya lagi ke panitia ujiannya. Ya, udah dikasih tahu sekarang, terus nanti nanya lagi pas ujian. Itu cukup merepotkan ya teman-teman ya. Saya tuh pernah ditelepon, saya lagi di tengah jalan,
ya, saya pulang dari kantor gitu ya. Itu hujan-hujan, saya ditelepon sama jurusan gitu. Nah, jurusan itu telepon karena katanya ada mahasiswa yang lagi ujian tuh bertanya. Nah, ternyata pertanyaan apa yang dia tanyakan itu tuh pertanyaan yang sebenarnya nggak harus dia tanyakan gitu, ya kan. Jadi istilahnya kalau nggak ada ya nggak perlu gitu loh, ya teman-teman ya. Jadi istilahnya hal-hal seperti itu ya nggak perlu teman-teman tanyakan gitu. Ya kan kalau sampai misalnya disalahkan ya teman-teman bisa protes gitu nanti. Atau teman-teman bisa ngomong ke saya secara langsung gitu ya. Eh ya kan. Kontak saya kan ada di website saya ada juga tuh nomornya. Ya kan meskipun saya ada WhatsApp-nya cuma sama Meliana, teman-teman kan bisa buka website saya pribadi di bagian kontaknya itu ada nomor saya juga gitu teman-teman. Bahkan ada email saya gitu. Jadi teman-teman masih bisa mengkontak gitu ya sebagai individu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini yang akan teman-teman bikin ya, simple teman-teman. Dia hanya melihat kenaikan maupun penurunan daripada per audit dan per klien. Jadi yang tahun lalu dan tahun ini dilihatlah kenaikan dan penurunannya. Atau dibandingkan dengan tahun lalu itu ada kenaikan atau penurunannya seperti apa. Berapa nilai rupiahnya, berapa persentasenya. Jadi kertas kerjanya simple sekali ya teman-teman ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini nih teman-teman. Apa namanya? Tulisan dibuat oleh, diperiksa oleh indeks ini harus teman-teman buat ya. Yang bagian bawahnya, sorry ini. Ya. Nah ini contoh laba rugi. Nanti pas ujian teman-teman cuma disuruh bikin yang neraca saja. Jadi yang laba rugi enggak. Ya sebenarnya enggak susah-susah banget ya. Sebenarnya tujuan daripada dilakukan analisis neraca ini ya untuk melihat apakah ada suatu kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan atau cukup tinggi ataupun bagaimana. Jadi dilihat seberapa nih kenaikannya. Kalau kenaikannya terlalu tinggi, maka ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, teman-teman. Jadi teman-teman ingat tuh urutannya setelah kita bikin internal kontrol kuesioner, terus kita bikin apa namanya surat-surat proposal, dokumentasi, kemudian kita masukkan penilaian analitis neraca ini. Ya kan, terus teman-teman masih ingat ada dokumen-dokumen yang harus teman-teman simpen, ada dokumen yang berkas permanen, ada juga berkas yang tahun berjalan, ya teman-teman ya. Administrasi seperti ini penting ya teman-teman ya, dan seringkali itu dilupakan oleh dosen yang mengajar juga gitu. Ya jadi seringkali dosen tuh ngajarinnya hanya oh ini loh cara ngerjainnya, tapi mereka lupa mengajarkan dokumen-dokumennya gitu. Kalau saya sih dari audit 1, audit 2 pasti saya kasih tahu juga terkait dengan dokumen-dokumen seperti ini. Cuma bedanya kalau di lab itu teman-teman praktek bikinnya. Itu yang membedakan ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti lab yang ngasih tahu terus baru ngerjain, bukan. Sebenarnya harusnya dari audit tuh dari awal ataupun apa itu teman-teman udah dikasih tahu dokumen-dokumennya, terus kemudian di lab itu prakteknya. Jadi sebenarnya kita lebih banyak harusnya bikin kertas kerja latihan gitu. Termasuk pajak juga seperti itu. Teman-teman di lab pajak tuh bukan berarti baru tahu pajak gitu ya. Oh Pak, saya baru tahu SPT 1771, saya baru tahu SPT badan, saya baru tahu konteks. Itu salah besar teman-teman. Jadi yang namanya lab itu ya teman-teman praktek mengerjakannya gitu. Harusnya prosedur-prosedur seperti ini sih sudah diperkenalkan minimal. Ya sudah harus diketahui ya kan. Atau minimal teman-teman harusnya sudah baca dulu gitu loh. Jadi bukan hal yang baru. Nah, kalau ini tidak disuruh buat ya teman-teman ya, ini hanya saya spill untuk penelaan ini karena ini nanti akan keluar di ujian. Nah, yang bikin ujian tuh saya ya teman-teman ya. Jadi saya koordinator soalnya. Kemudian saya juga sudah bikin soal ujiannya udah saya bikin ya. Jadi untuk anak kelas pagi cuma 4 soal, anak kelas malam tuh 5 soal. Jadi
anak kelas pagi itu 4 soal, anak kelas malam tuh 5 soal. Nah, teman-teman kelas pagi berarti teman-teman 4 soal. Ya kan? Nah, 4 soal, salah satunya prosedur analitis neraca, terus kemudian nanti ada kayak informasi kayak temuan gitu ya teman-teman ya, nanti diminta untuk teman-teman menganalisis gitu. Dari hasil diskusi dengan pihak TCWG, ya kan, itu teman-teman nanti apa yang harus teman-teman lakukan sebagai auditor. Jadi soal ujiannya nggak susah ya menurut Pak Juan gitu. Nah, nanti selanjutnya ada penjualan, piutang, tuh sama apa sih namanya, daftar konfirmasi piutang ya, daftar konfirmasi piutang yang akan teman-teman buat itu juga nanti akan ada di ujian. Jadi memang hari ini kita belajar piutang, itu nanti akan keluar di ujian juga. Gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan teman-teman. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Saya takutnya suara saya nggak terdengar dengan jelas nih, karena laptop saya belum yang canggih nih. Saya ada rencana nanti mau bikin apa sih mic ya, mic yang kayak podcaster gitu ya. Jadi biar suaranya tuh bulat. Ya kalau ini kan pakai laptop suaranya takutnya masih ada bising-bising gitu ya. Jadi saya lagi mau beli ini. Tapi itu kan lumayan. Nah nanti saya belinya. Gitu. Jadi buat biar suaranya lebih jernih ya kalau ngajak online gini. Ya termasuk ini juga kameranya juga buram-buram nih. Maksudnya nggak terlalu jelas ya. Gitu. Nah yang terpenting suaranya jelas ya teman-teman ya. Kalau kegedean atau kekecilan ya teman-teman bisa atur volume ya. Kalau misalnya, aduh ini suara Pak Juan memekakkan telinga saya, waduh itu berarti teman-teman harus apa namanya mengecilkan ya, ada tombol volume. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini yang akan teman-teman buat ya. Tentu kalau teman-teman pengen buat kertas kerja, teman-teman harus tahu dulu dong prosedur apa yang harus dilakukan. Nah, kita akan bahas prosedurnya satu demi satu, ya. Untuk hari ini prosedurnya piutang usaha dulu ya teman-teman ya. Nanti baru minggu depan penjualan, gitu. Karena kertas kerjanya kan juga banyak. Hari ini aja udah 4. Ya kan, terus nanti penjualan, nah itu ada lagi. Nah penjualan sama piutang nih kenapa digabung ya teman-teman ya, ya karena kan piutang usaha tuh berkaitan sekali dengan penjualan ya, terutama penjualan namanya penjualan kredit ya. Nah di dalam piutang ini sebelum kita baca prosedurnya itu banyak sekali sering kali terjadi yang namanya kecurangan teman-teman atau fraud. Ya kan, beberapa kasus di bidang piutang itu misalnya ya udah paling piutang yang fiktif, ya kan. Jadi ditemukan piutang yang fiktif. Kenapa bisa ditemukan piutang yang fiktif? Tentu piutang yang fiktif ini disebabkan karena penjualan yang fiktif juga biasanya, ya kan. Atau mungkin penjualan tunai yang dibikin penjualan kredit. Kenapa seperti itu teman-teman? Kok penjualan tunai dibikin penjualan kredit? Ya, uang tunainya diambil dulu sama sales, nah dilaporkannya itu penjualan secara kredit. Nah, tapi penjualan secara kredit, piutangnya nggak dibayar-bayar. Ya karena memang sudah dibayar gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Juan, cara kita ngeceknya gimana teman-teman? Apakah kita ngecek seperti apa teman-teman? Mungkin ada yang tahu? Langsung Boleh. Silakan Dwinaldi atau siapa? Silakan. Konfirmasi. Oh, konfirmasi dulu kah yang pertama? Atau mungkin ada yang lain dulu? Kayaknya konfirmasi dulu, lalu sambil tunggu jawaban itu dilakukan prosedur lainnya gitu. kalau saya mungkin cek tanda terimanya kan pasti ada kertas buktinya dong. Itu Ya. kredit. Ya betul Hana.
Jadi yang dikatakan Dwinadi juga nggak sepenuhnya salah, tapi yang dikatakan Hana itu adalah prosedur yang pertama kali harus teman-teman lakukan gitu. Jadi sebelum kita konfirmasi ke pihak yang bersangkutan, tentu teman-teman harus ada dasar gitu, ya. Nah dasarnya adalah dengan teman-teman penelusuran daripada dokumen dulu. Penelusuran dokumen apa teman-teman? Ya pertama-tama teman-teman lihat dulu dokumen, dokumennya itu ada atau enggak, ya kan? Takutnya dokumennya memang penjualan tunai, tapi ini ada kemungkinan salah catat. Nah kalau misalnya salah catat, berarti bukan salesnya yang salah. Itu kan awalnya Pak Juan menduga salesnya yang salah, salesnya yang ngambil, ya kan? Tetapi bisa jadi apa? Bagian akuntansinya atau bagian finance-nya itu yang salah catat. Itu bisa terjadi teman-teman. Jadi makanya sebelum kita, memang ujungnya sih konfirmasi, tapi sebelumnya itu kita penelusuran dulu, penyelidikan dulu, ya hampir mirip-mirip kayak tugas polisi ya teman-teman ya, detektif. Bedanya kita nih di swasta gitu loh. Audit itu sebenarnya mirip-mirip kayak tugas polisi, tugas detektif gitu ya, tapi kita nggak memenjarakan ya, kita nggak ini, tapi dalam proses penyelidikannya itu mirip-mirip. Bahkan ada istilah bad cop, good cop, itu juga sering digunakan teman-teman. Jadi auditor ada yang berperan sebagai polisi yang baik ya, dalam tanda kutip. Ada juga yang menjadi polisi yang kurang baik. Maksudnya apa? Menekan gitu. Jadi ada satu yang sifatnya bersahabat, satu lagi ada yang menekan gitu. Nah itu salah satu strateginya ya teman-teman ya. Gitu. Tujuannya apa? Yang satu untuk menakuti, yang satu lagi buat membaiki gitu loh teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman hanya tegas saja, tidak ada orang yang mau menceritakan apa yang terjadi. Ya, saya rasa itu masuk di akal gitu loh. Ya kalau teman-teman terlalu menekan gitu ya, orang kan udah takut gitu ya, nggak mau cerita, nggak mau. Ya kan? Akibatnya teman-teman nggak mendapatkan informasi gitu. Sedangkan kan kita sebagai auditor harus mencari bukti yang jelas gitu, ya kan? Nah kalau kita tidak mendapatkan informasi yang jelas, ya bagaimana teman-teman bisa membuktikan sesuatu? Nah sedangkan kalau kita baik-baikin dulu, apa-apa dulu, kan mahasiswa cerita, mahasiswa ini, ya kan? Nah akibatnya kita jadi tahu teman-teman. Kita jadi tahu, jadi kita bisa jelas, apa-apanya jelas, kalau lebih seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya setelah penelusuran dokumen, kita lihat ya termasuk teman-teman memastikan apakah ada indikasi pemalsuan, ya kan, atau indikasi bahwa dokumen itu tidak lengkap. Bisa jadi dokumen itu nggak ada tanda tangan ya teman-teman ya. Nah itu juga kita harus pertanyakan dulu. Tapi sebelum kita konfirmasi ke pihak ketiga yang seperti benar yang dikatakan Pak Dwinaldi itu, ya kita harus konfirmasi dulu ke sales kita. Ya, jadi kita konfirmasi dulu ke internal dulu, ya kan? Pastikan, ya kan? Pak, konfirmasinya tulisan, Pak. Apa lisan, Pak? Nah, kalau mungkin pihak ketiga itu lisan dan tulisan, tapi kalau pihak dalam ini biasanya kita hanya konfirmasi lisan saja, teman-teman. Ya kan, konfirmasi lisan saja. Langsung kita tanya ke bagian sales, ini. Ya, kalau ke klien, ke pihak ketiga, biasanya konfirmasinya tulisan, nggak hanya lisan. Nah, tulisan itu ya salah satunya sebagai bukti ya, teman-teman ya. Bahkan sebenarnya teman-teman lisan pun nanti ujungnya minta tanda tangan juga sih. Minta jadi kan teman-teman lisan nanya, ya teman-teman juga harus minta tanda tangan tuh teman-teman sebagai bukti teman-teman. Jadi kita nggak hanya bertanya saja, kita kan mencari bukti. Oh benar nih di toko ini dikirimnya sekian. Kan kalau misalnya salah gimana? Kalau misalnya salah gimana? Ya kalau misalnya salah ya teman-teman
minta tanda tangan juga bahwa yang dicatat sekian-sekian. Jadi kita ngumpulin dulu saja teman-teman informasinya. Contoh misalnya teman-teman udah ada bawa catatan dong, kita kan datang mesti ada master data lah. Bisa dikatakan master data, bukan master data ya, data barang ya. Invoice-nya sudah mesti ada. Jadi teman-teman datang itu dengan barang, mas bukan, sorry bukan dengan barang. Dengan bukti. Bukti salah juga ya. Ya bukti transaksi tapi bukan bukti audit ya, bukti transaksi. Jadi datang itu bukan dengan tangan kosong terus sekonyong-konyongnya, aduh bahasanya jelek banget ya sekonyong-konyongnya. Dengan setergesa-gesanya teman-teman terus bertanya, oh ini ada ini ya, oh ini ya. Terus kemudian hindari ya teman-teman tuh menuduh, ya hindari menuduh. Kamu sekongkol ya sama sales ya? Sekongkol ya? Itu ya sama salesnya ya. Koko ini sekongkol ya. Waduh, itu teman-teman bisa dihabisi ya di tempat ya. Jadi itu harus teman-teman hindari ya teman-teman ya. Kita auditor teman-teman, apalagi perusahaan swasta gitu loh. Klien itu adalah pelanggan, customer. Ya, jadi jangan sok-sokan gitu loh. Ya, terutama yang masih baru-baru, yang masih muda-muda, jangan terlalu emosional gitu. Jadi emosinya harus dikontrol. Meskipun dia salah sekalipun, jangan pernah teman-teman tuh langsung kayak menekan customer gitu ya teman-teman ya. Karena bisa jadi customer itu diarahkan oleh sales. Kalau sales ditekan nggak apa-apa, karena karyawan. Ya, kalau customer hati-hati, teman-teman tekan, apalagi dia customer yang potensial, maksudnya customer yang berkontribusi banyak kepada perusahaan, dia nggak senang, dia langsung telepon manajer penjualan, nanti manajer penjualan lanjut lagi ke direktur ke HRD, bisa jadi teman-teman yang disingkirkan, ya kan? Atau mungkin secara halus teman-teman dipindah, ya kan? Kalau dipecat mungkin susah, harus bayar pesangon dan lain-lain, tapi teman-teman langsung disingkirkan lah, atau dipindah tugaskan, mainnya secara halus. Wah itu udah sangat-sangat ini. Jadi hati-hati sekali teman-teman kalau menghadapi yang namanya klien, maksudnya customer. Kalau sales ini ya teman-teman tekan ya nggak masalah ya sales ya. Ya tapi kalau salesnya yang potensial juga hati-hati teman-teman. Ada beberapa kasus justru salesnya dimaafkan gitu ya. Kalau auditnya internal, ya kan? Karena saya kan latarnya lebih ke audit internal ya teman-teman ya. Tapi kalau auditor eksternal ya masa bodoh ya. Kita kalau sebagai auditor eksternal, sales kita tanya dan sebagainya, ya itu udah memang keharusan kita dan kita nggak ada apa sih namanya, kita kan independen. Nah ini ada perbedaan antara internal dengan eksternal ya teman-teman ya. Jadi memang internal itu bisa dikatakan banyak kepentingannya. Ya, jadi banyak kepentingannya teman-teman kalau internal itu. Jadi kurang independen. Beda dengan auditor eksternal. Ya teman-teman kalau auditor eksternal mau tegas, mau ini, itu nggak masalah. Ya kan. Tapi balik lagi sih teman-teman ke manajemennya ya. Kalau manajemennya nggak tegas juga KAP juga bisa aja gitu ya teman-teman ya. Makanya penting banget tuh pimpinan itu tuh harus punya integritas tuh teman-teman. Jadi jangan apa sih namanya, gampang sekali untuk dipengaruhi. Nah, terus kemudian mungkin teman-teman sudah ngecek absen ya. Absen teman-teman saya bantu ya, minggu lalu ya. Jadi semuanya itu saya absenin. Tetapi yang masuk itu nama-namanya saya minta untuk dicatat. Gitu. Ya kan. Jadi yang masuk itu dapat poin tambahan. Ya bukan poin sih, saya tidak pernah menjanjikan poin ya teman-teman ya, takutnya teman-teman merasa poinnya kok palsu, pajuan dan sebagainya ya, tapi itu istilahnya menjadi salah satu pertimbangan lah dalam proses penilaian, tapi bukan poin yang saklek gitu ya, karena saya takutnya mahasiswa jadi mengharapkan gitu, pajuan ini saya datang nih poin ya kan, 10 kali datang 10 Pak, ini saya udah sering nanya Bapak 10, enggak ya teman-teman ya.
Jadi istilahnya lebih kayak untuk membantu saja, sama kayak link review. Gitu. Nah, link review pada hari ini di blog saya nggak ada teman-teman, karena online dan harus ngasih tugas. Jadi nggak perlu teman-teman ngerjain link review seperti itu. Dan bisa teman-teman lihat ya, saya itu tentu cukup fleksibel ya teman-teman ya, tapi masih mentaati peraturan. Gitu. Jadi saya ada kebijakan tersendiri sebagai dosen, tetapi saya masih mentaati peraturan. Jadi minggu lalu kenapa semua diabsenin? Karena memang kondisinya itu kan sulit untuk keluar dari rumah, mungkin berbahaya di beberapa tempat, ya kan? Jadi memang saya bantu absennya tuh teman-teman, buat teman-teman. Saya anggap hadir dengan kondisi tertentu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman minggu depan gitu ya, wah Pak Juan minggu kemarin saya nggak masuk aja diabsenin gitu. Minggu depan teman-teman menghilang gitu, pikir saya langsung submit semua. Enggak ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman ketahui dulu. Ya, jadi jelas gitu. Kita bantu orang tuh jelas. Termasuk nanti nilai pun juga sangat jelas. Misalnya teman-teman piutang usaha konfirmasi nggak bisa bikin nih pas ujian. Tabelnya lupa, apanya lupa, indeksnya lupa, ya kan, terus angka-angkanya salah, ngadministrasi jawaban salah, ya pasti nilai teman-teman tuh jelek gitu. Nilainya berapa? Ya bisa misalnya nilainya cuma 60 misal. Nah, Pak Juan bantunya gimana? Nah, dasarnya ya tentu misalnya teman-teman ngerjain link review, ya kan, itu kan berarti menandakan teman-teman niat, ya kan, terus teman-teman sering tanya jawab, kayak misalnya kayak Hana, Dwi Nabi, nanti kan lama-lama saya ingat, ya sama kayak ketua kelas, lama-lama saya ingat, gitu, ya kan, termasuk kayak, ya teman-teman kalau aktif tuh pasti orang ingat gitu loh, kayak Adinda pernah bantu saya dulu pas seminar dengan Bu Tere, pasti ingat gitu loh, ya kan, oh ini anak yang bantu, oh ini pasti ingat gitu, dan itu saya rasa itu sah gitu loh teman-teman. Kalau misalnya nilai teman-teman diangkat itu tidak mencederai proses pendidikan ya teman-teman ya. Gitu. Sama ya teman-teman ya. Di kantor pun juga kalau teman-teman rajin dan sebagainya, terus teman-teman diangkat di ini, yang itu bukan menjadi suatu masalah gitu loh teman-teman. Itu sudah adil gitu loh. Jadi jangan, wah saya nih masuknya bareng sama dia, kok saya nggak diangkat-angkat, dia kok naik terus. Ya mungkin teman-teman kurang rajin atau mungkin kurang cocok gitu ya. Bisa jadi kurang cocok dengan lingkungannya. Kan nggak semua orang tuh harus cocok. Ya ini sekalian saya kasih tahu aja lah proses di kerja di kantor gitu ya. Ya kayak misalnya kayak saya di UBM ya cuma sebagai dosen saja, ya memang saya tidak terlibat, tidak jarang bertemu dengan pimpinan, ya kan, paling hanya dengan rekan-rekan gitu ya. Jadi ketika oh ini naik gitu ya, saya nggak ngiri gitu dengan hal tersebut. Gitu loh teman-teman. Ya tapi kalau misalnya di kantor, wah saya nggak naik-naik nih, padahal saya sudah berusaha keras, nah, berarti itu saatnya kita untuk pindah. Mungkin kantor itu tidak cocok dengan teman-teman. Nah itu saya kasih tahu saja teman-teman alurnya gitu loh. Nah tuh, tapi mungkin yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman melihat nih orang tidak berprestasi gitu ya, maksudnya kerjanya nggak bener, naik terus. Nah itu berarti manajemennya kurang baik, ya. Nah kadang-kadang di auditor juga ada manajemen itu yang nggak tegas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan pikir semuanya itu tuh tegas gitu ya, berintegritas. Ada beberapa tuh auditor itu hanya menjadi pelengkap saja. Jadi ada beberapa perusahaan tuh auditor tuh hanya pelengkap gitu loh. Hanya ya antara butuh dan tidak butuh. Jadi teman-teman juga kayak kerjanya kayak kurang dihargai, itu ada teman-teman. Bagian accounting juga ada gitu loh. Dia nggak butuh accounting gitu. Sebenarnya dia nggak butuh accounting, tapi dia hanya butuh buat bikin laporan gitu. Jadi akibatnya teman-teman ya gajinya segitu aja, kerjanya segitu aja.
Ya karena memang posisinya itu tidak dibutuhkan gitu di kantor tersebut, bukan menjadi yang utama. Mungkin dia lebih fokus ke sales, ya kan. Contoh, saya kasih contoh, misalnya perusahaan yang startup. Ya kalau teman-teman perusahaan startup ada nggak auditor internal? Ada, mungkin ada satu atau dua, tapi dia nggak terlalu butuh. Jadi jangan pikir-pikir teman-teman gajinya akan besar tuh kalau misalnya kerjanya di startup, ya kan. Tapi kalau misalnya dia butuh, mungkin banyak terjadi ini, ya itu perannya akan menjadi lebih penting gitu. Ya kan? Terus kemudian ada bos yang sangat mendukung ya teman-teman ya, bahkan kesalahan kecil aja dia dukung gitu sampai di penjara. Contoh misalnya cabang di Surabaya, cabang di Bandung bermasalah, itu auditornya bolak-balik tuh dibiayain, dikasih ini. Jadi bosnya tuh sangat senang untuk menangkap pelaku-pelaku fraud. Nah, itu kita sebagai auditor kayak merasa di apa ya namanya, dihargai lah, sangat dihargai. Bahkan kalau teman-teman berhasil nangkep tuh dapat sejumlah uang gitu ya, bonus dari bosnya karena sudah memperbaiki. Wah, itu tuh enak tuh teman-teman. Kalau misalnya dapat kantornya yang seperti itu. Ya kan? Tapi kalau dapat kantornya yang cuma sekedar ini administrasi saja, udah ketahuan kok nggak diapa-apain. Nah, kalau kayak gitu-gitu mah sebaiknya segera pindah. Ya, jadi kalau teman-teman dapat kantor yang seperti itu, sebaiknya segera pindah. Ya karena bukan kesalahan teman-teman, tapi lebih ke ya memang nggak cocok aja. Ya, gitu. Ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Paham ya dengan yang maksud Pak Juan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, dibebaskan buat bertanya. Jadi tolong tanya, silakan. Karena kalau misalnya nggak ada yang tanya, nggak ada yang apa, ini saya kayak ngomong sama laptop gitu ya. Lama-lama bisa gila deh. Nggak ada yang tanya itu lama-lama bisa gila juga dosen. Kenapa? Kayak ngomong dengan laptop, udah selesai, kita terima kasih sendiri, ya Tidak kan? ada, Pak. Ah, nggak ada, ya kita ngucapin terima kasih sendiri, kayak ngomong sendiri gitu ya, kayak lagi stand up gitu. Gitu. Oke. Kita masuk ya teman-teman ke poin yang satu. Pertama, teman-teman minta daftar piutang terdiri dari nama, alamat, langganan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ya, kita mintanya ke bagian apa nih teman-teman? Daftar piutang usaha dan sebagainya. Sales, departemen penjualan. Departemen penjualan. Eh, tapi Atau kan kemudian sales apa ada pencatatannya? harusnya sih ada catat macam penjualan kredit gitu dia catat gitu, atau minta ke departemen itu penagihan juga. Tapi Ya, penagihan satu sirkus kah? ya, tergantung daripada ininya ya, betul Pak Winardi ya. Jadi tergantung daripada struktur perusahaan ya teman-teman. Ya, jadi istilahnya ini nggak kaku lah. Kalau memang kita harus lihat dulu piutang ini ada di siapa pencatatannya. Kalau misalnya bagian accounting sudah megang semua, ya kita di bagian accounting. Tapi kalau misalnya dia pisah lagi di bagian sales. Tapi memang lebih bagus sih di bagian sales dengan bagian penagihan ya, atau biasanya bagian AR. Ada beberapa perusahaan dia punya bagian khusus AR ya. Jadi AR itu kerjanya menagih teman-teman. Jadi kerjanya menagih. Itu juga kerjaan kita ya teman-teman ya. Jadi apa lulusan akuntansi itu sebenarnya peluangnya banyak juga gitu. Ya cuma biasanya kalau yang nagih-nagih gajinya nggak gitu besar ya. Kadang-kadang mau nyari yang besar ya mesti kerjanya yang seperti apa juga saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya bagian nagih ada tuh kerjanya tiap hari nelpon teman-teman. Tapi kalau perusahaan yang besar banget, nagih itu kerjanya nelponin yang macet-macet. Staff AR biasanya, AR staff. Dulu saya punya temen ya, dia itu kerjanya
hanya bagian air aja teman-teman, sampai udah nikah pun juga kerjanya bagian air aja. Jadi bagian air ini banyak juga posisinya teman-teman, jangan dipikir air ini sedikit, ya. Air itu berpotensi juga sebagai karir teman-teman, bahkan mungkin bisa sampai teman-teman nanti tiada gitu, itu bisa tuh kerjanya bagian air. Ya kan? Kerjanya ngapain ya? Nagih, ya terutama aging schedule atau schedule piutang ya. Nah itu teman-teman, schedule schedule umur piutang, masa umur piutang. Jadi tentu di list ya, piutangnya sudah jatuh tempo 0 sampai 30, 0 sampai 30 sampai 60, 60 sampai 90, 90 sampai 120. Nah, biasanya kalau udah lewat dari 90 tuh mulai tuh ditagih-tagih, teman-teman. Bahkan ada beberapa ya, ada mahasiswa saya ada yang kerjanya bagian AR loh, saya masih ingat, tapi bukan di kampus ini, di kampus satu lagi, anak malam. Dia kerjanya nagih, teman-teman, jadi kayak call center gitu, nelpon. Nah, di situ mereka sistemnya target ya, teman-teman ya. Jadi, misalnya dalam seminggu harus berapa ratus juta yang tertagih. Nah, itu kamu dikejar target tuh, kalau misalnya bagian